Kalau kamu lahir di hari ini, kamu punya pusaka dalam diri yang menyala di suro. Pernahkah panjenengan merasa di dalam diri ini seakan ada kekuatan yang sulit dijelaskan? Sebuah dorongan gaib yang muncul tiba-tiba, terutama saat bulan suro tiba? Kalau panjenengan lahir di hari ini, konon leluhur menanamkan pusaka batin yang akan bangkit tepat ketika gerbang gaib bulan suro terbuka. Apa sebenarnya pusaka itu? Dan bagaimana tanda-tandanya? Tetap di sini, kita akan membahas tuntas rahasia primbon yang jarang diungkap. Selamat datang, salam damai untuk panjenengan semua. Selamat datang di channel ini, tempat kita menggali warisan ilmu primbon yang penuh misteri. Jangan lupa tekan subscribe, aktifkan loncengnya, dan tulis di komentar weton serta hari lahir panjenengan. Siapa tahu ada pertanda istimewa yang sedang menunggu. Dalam primbon Jawa kuno, setiap bayi yang lahir tak hanya datang membawa tangis pertamanya. Ia juga membawa semacam sidik gaib, semacam jejak yang sudah tertulis di garis hidupnya. Hari lahir dan weton, yakni kombinasi hari pasaran dan hari biasa, dianggap sebagai sandi yang menyimpan kunci kekuatan batin seseorang. Misalnya, orang yang lahir di Kamis Wage dipercaya memiliki bakat kepemimpinan yang besar, sementara yang lahir di Jumat Legi sering dikaitkan dengan karisma yang mampu memikat hati banyak orang. Tapi ada satu keyakinan yang lebih jarang diungkap. Kalau seseorang lahir di hari tertentu, ia membawa pusaka dalam diri yang tidak bisa dilihat mata telanjang. Pusaka itu bukan benda fisik seperti keris, tombak, atau jimat. Sebaliknya, ia berupa kekuatan halus yang terkunci dalam jiwa. Sebuah sinar energi yang diwariskan oleh leluhur, yang hanya akan menyala di waktu tertentu, salah satunya di bulan Suro. Menurut catatan para pini sepuh, bulan Suro adalah gerbang awal perhitungan takdir baru. Energi semesta memuncak, tabir antara alam nyata dan alam halus menjadi tipis. Inilah sebabnya orang Jawa melakukan ritual selamatan, tirakat, atau meditasi di malam 1 Suro. Bila panjenengan lahir di hari istimewa, seperti Selasa Kliwon atau Sabtu Pahing, primbon menandai itu sebagai hari kelahiran yang membawa warisan pusaka batin. Orang-orang semacam ini biasanya punya intuisi tajam sejak kecil. Kadang merasa tahu lebih dulu bila akan ada peristiwa besar. Kadang pula merasakan perasaan aneh di tempat tertentu, seolah ada yang memanggil dari balik dinding gaib. Semua ini adalah sinyal bahwa pusaka batin itu sudah menunggu diaktifkan. Namun, pusaka ini tidak bisa sembarangan muncul. Ia hanya bangkit ketika pemiliknya mengalami kejadian penting, misalnya kehilangan besar, peralihan status hidup, atau saat bulan Suro datang. Maka, kalau panjenengan sering merasa seolah ada daya tak terlihat yang mendorong, itu bukan ilusi. Bisa jadi, pusaka dalam diri panjenengan tengah bersiap menyala. Pertanyaannya, bagaimana cara kita tahu bahwa pusaka itu mulai aktif? Menurut banyak keterangan primbon dan cerita turun-temurun, ada tanda-tanda yang muncul lebih dulu. Tanda pertama, panjenengan akan sering merasa telapak tangan atau dada bagian tengah menjadi hangat, padahal suhu di sekitar dingin. Panas itu bukan demam biasa, melainkan getaran energi yang mulai mengalir keluar. Biasanya, hal ini terjadi di malam-malam menjelang bulan Suro. Tanda kedua, banyak orang melaporkan mimpi bertemu sosok yang tak dikenal, seperti lelaki tua berjubah putih, wanita tua berkebaya lengkap, atau bahkan seekor harimau putih besar yang diam menatap. Tanda ketiga, muncul dorongan batin untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Misalnya, tiba-tiba ingin puasa mutih, berendam di kali bersih, atau mengasingkan diri beberapa malam. Dorongan itu seakan datang begitu saja, dan semakin dibiarkan, semakin kuat tarikannya. Menurut para sesepuh, disitulah pusaka dalam diri memberi panggilan supaya pemiliknya bersiap. Sebab, bila diabaikan, energi itu bisa berubah menjadi keresahan batin. Orang jadi mudah gelisah, mudah marah, atau merasa kosong tanpa sebab yang jelas. Tanda lain yang sering tidak disadari adalah perubahan aura wajah. Orang sekitar mungkin akan berkomentar, "Kok kamu kelihatan beda? Wajahmu terang, matamu lebih tajam." Ini bukan pujian biasa, tetapi petunjuk bahwa pusaka batin sudah mulai menyala. Dalam tradisi Jawa,
Cahaya yang terpancar itu disebut pendar pituduh, tanda bahwa leluhur menurunkan kekuatan gaib untuk bekal perjalanan hidup. Kalau panjenengan mengalami tanda-tanda ini, jangan takut. Justru bersyukurlah karena tidak semua orang diberi anugerah serupa. Namun, ingatlah pesan leluhur, pusaka dalam diri adalah titipan. Ia harus dirawat dengan hati bersih, bukan untuk menyombongkan diri atau merugikan orang lain. Kalau bisa dijaga dengan ikhlas, pusaka itu akan menjadi tameng dan sumber pencerahan seumur hidup. Saat bulan Suro tiba, banyak orang Jawa menyiapkan diri untuk tirakat. Ini bukan sekadar tradisi atau ikut-ikutan. Bulan Suro dipercaya sebagai gerbang pembuka pusaka batin. Energi semesta, doa para leluhur, dan kekuatan gaib berkumpul dalam satu waktu. Karena itu, jika panjenengan lahir di hari istimewa yang membawa pusaka, bulan Suro adalah momentum terbaik untuk menguatkan daya itu agar kelak bisa menjadi perisai hidup. Langkah pertama adalah menyucikan diri. Dalam primbon, kebersihan jasmani menjadi kunci kebersihan batin. Mandilah menjelang malam 1 Suro dengan air kembang 7 rupa, atau air sumur yang belum pernah diambil orang lain pada hari itu. Air ini diyakini membawa getaran alami yang bisa membersihkan sisa-sisa energi buruk. Sambil mandi, bacalah niat dalam hati, memohon supaya segala penghalang rezeki, penghalang keselamatan, dan penghalang ilmu diangkat oleh Gusti Allah. Langkah kedua adalah semedi atau meditasi. Pilih tempat yang tenang, bisa di sudut rumah, masjid, atau pinggir sungai. Duduk bersila menghadap kiblat. Pejamkan mata, tarik napas perlahan, lalu rasakan aliran energi di sekitar tubuh. Dalam keheningan itu, pusaka batin akan mulai menunjukkan getarannya. Sebagian orang merasakan kehangatan di ubun-ubun. Ada juga yang mendengar suara bisikan lembut, atau hanya merasakan damai luar biasa. Semua itu adalah tanda penyatuan pusaka dengan jiwa. Langkah ketiga adalah puasa. Bukan hanya menahan lapar, tetapi juga menahan ucapan yang sia-sia, amarah, iri, dan kebencian. Puasa mutih, hanya makan nasi putih dan air putih, di bulan Suro sering dianjurkan karena membantu meredam hawa nafsu. Nafsu yang jinak membuat pusaka batin lebih mudah, diajak bekerja sama. Karena itulah orang dulu berkata, Singi esong ngempet hawa, bakali esong reksa pusaka. Siapa yang bisa menahan hawa nafsu, dia akan mampu menjaga pusaka warisan. Langkah keempat adalah membacakan doa atau mantra wirid sesuai tuntunan agama dan keyakinan masing-masing. Panjenengan bisa membaca ayat-ayat suci Al-Quran, salawat, atau zikir, sambil memohon agar pusaka itu hanya dipakai untuk kebaikan. Leluhur mengingatkan, pusaka batin tak boleh digunakan untuk merugikan orang lain. Jika sampai disalahgunakan, berkahnya akan berubah menjadi malapetaka yang mematahkan kekuatan pemiliknya sendiri. Dengan keempat laku ini, pusaka dalam diri akan semakin terang. Daya batin itu akan tumbuh seiring ketulusan hati, membawa keberanian, perlindungan, dan pencerahan hidup. Leluhur kita tak pernah bosan mengajarkan satu pesan utama. Siapapun yang diberi pusaka batin, sejatinya sedang menerima titipan tanggung jawab. Dalam banyak kitab primbon, pusaka ini disebut cahaya pituduh, yaitu sinar gaib yang akan memandu langkah manusia sepanjang hidupnya. Namun, tak semua orang sanggup menanggung beban itu. Karena pusaka batin bukan sekadar karunia, tetapi juga ujian. Bila panjenengan lahir di hari yang membawa weton sakti, leluhur menitipkan petuah, jagalah hati. Jangan sombong karena merasa lebih peka atau lebih berkuasa. Dalam sejarah Jawa, banyak orang sakti yang akhirnya jatuh karena angkuh pada daya batinnya sendiri. Mereka lupa, cahaya pusaka itu bukan milik mutlak, melainkan pinjaman yang bisa diambil kapan saja. Maka, orang-orang yang berhasil mempertahankannya adalah yang sabar, rendah hati, dan tidak pernah berhenti bersyukur. Satu hal yang sering terlupakan, pusaka dalam diri juga bisa pudar. Jika pemiliknya tenggelam dalam nafsu, kerap menipu orang lain, atau berbuat zalim, sinar pusaka itu perlahan meredup. Tanda-tandanya pun bisa dirasakan. Tubuh mudah sakit tanpa sebab jelas.
Rezeki terasa seret meski usaha sudah keras. Hati sering gelisah bahkan di saat bahagia. Semua itu peringatan halus bahwa pusaka batin sedang menjauh karena jiwa pemiliknya kotor. Namun, jika pusaka dijaga dengan tulus, ia akan menjadi tameng. Banyak orang sakti Jawa dulu tidak pernah pamer kesaktian. Mereka hidup sederhana, membantu sesama, dan hanya menggunakan daya batin untuk menjaga kehormatan keluarga atau membela kebenaran. Karena itu, Primbon selalu mengajarkan, sing iesong reksa pusaka batin, bakal sumunar uri pelan pinaringan pituduh ing saben dalan. Artinya, siapa yang mampu merawat pusaka dalam diri, hidupnya akan bersinar, langkahnya selalu diberi petunjuk, dan rezekinya mengalir tanpa putus. Bulan Suro adalah waktu suci untuk merenung. Jika panjenengan merasa pusaka itu mulai menyala, gunakan momentum ini untuk memantapkan niat. Bersihkan hati, luruskan tujuan, dan yakinkan diri bahwa pusaka itu akan menjadi cahaya untuk menerangi jalan, bukan alat untuk menindas orang lain. Inilah pesan luhur yang harus selalu dipegang. Pusaka dalam diri adalah cermin batin kita. Jika hati bening, pusaka akan bersinar. Jika hati keruh, pusaka akan padam tanpa suara. Itulah rahasia Primbon tentang pusaka dalam diri yang menyala di bulan Suro. Apakah panjenengan pernah merasakan tanda-tanda itu? Tulis di kolom komentar pengalaman atau mimpi aneh yang pernah panjenengan alami. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita terus bisa membahas ilmu-ilmu warisan leluhur yang penuh misteri dan hikmah. Sampai jumpa di video berikutnya.